Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 3C Agribisnis. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada tokoh pupuk Sri Asih mengenai manajemen agribisnis, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta analisis SWOT. Sebelumnya perkenalkan saya Fatika Islamiati. Saya Aditya Sahabat. Saya Uda Julia. Saya Atika. Saya Muhammad Ariel. Saya Christian. Baik, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan dan maksud kami untuk mendatangi Bapak ini untuk mewawancarai mengenai manajemen agribisnis, dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta analisis kekurangan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari usaha Bapak ini. Sebelumnya, atas nama siapa Pak? Kurnia. Bapak Kurnia. Baik, untuk kita lanjut lagi Pak pertanyaannya. Untuk usaha ini sudah berdiri sejak kapan ya Pak? Kalau ini udah lama sih, sekitar tahun 95-an. Wah, udah lama banget ya. Tujuan Bapak membuka usaha ini untuk apa Pak? Kalau ini kan saprotan ya, sarana produksi pertanian. Kebetulan kan di sini banyak lahan sawah. Jadi dulu ini bukan dulunya punya orang tua. Oh, berarti turun temurun gitu ya Pak? Turun temurun. Terus target utama dari pupuk ini apa Pak? Target pasarnya? Target pasarnya ini buat memenuhi kebutuhan petani di daerah sini. Di daerah sini aja atau bisa? Kalau untuk pupuk subsidi itu kan udah ada plotnya ya. Jadi kita udah ada bagian-bagiannya. Jadi kebetulan di sini untuk subsidi yang ini itu untuk Desa Lemah Mulia sama Desa Bengle. Bengle itu di Yang sebelah sana, Oh. yang perumahan. Yang berarti emang khusus daerah sini ya Pak? kalau perumahan, kalau apa yang subsidi. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam usaha ini? Jadi rencana-rencana awal yang Bapak lakukan dalam menjual pupuk di sini itu gimana Pak? Kalau untuk pupuk itu kan sebenarnya ini ada yang namanya alokasi. Ya. Yang alokasi itu kita pemetaan berapa luas lahan yang ada di sini, terus nanti kebutuhannya akan muncul. Dari kebutuhannya berapa, nanti dari dinas itu akan angkanya udah keluar gitu. Jadi kios ini berapa ton untuk 2 desa gitu. Oh. Yang subsidi ya. Kalau yang lain mah itu terserah kita aja gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang lainnya gimana Pak? Berarti sesuai kebutuhan yang Iya. pembelinya gitu? Kalau pembelinya itu, kalau untuk yang subsidi udah jelas, petani-petani yang udah kayak semacam kayak kita dapat bantuan itu kan udah ada namanya kayak gitu. Kalau yang nggak subsidi? Kalau yang nggak subsidi bebas dari ya? luar kecamatan, luar daerah juga bisa. Kemudian apa saja faktor utama yang dipertimbangkan dalam memproduksi pupuk ini Pak? Kayak misalkan kualitas pupuk atau bibitnya harus seperti apa gitu? Kalau untuk kualitas pupuk mah kita udah jadi ya, udah dari pemerintahnya, kita nggak bisa menentukan kualitasnya gitu. Cuman kalau yang kalau subsidi udah jelas gitu kan, harganya udah mahal gitu kan. Tapi kalau kita tahu lah gitu kan, yang namanya semacam hukum ekonomi itu, kalau barang mahal mah pasti bagus. Gitu ya. Selanjutnya bagaimana usaha ini ada merencanakan pengembangan produk baru dari pupuk tersebut atau kayak gimana gitu Pak? Kalau untuk pupuk mah sebenarnya kita udah dari sana ya, udah jelas. Cuman kalau semacam pupuk-pupuk yang lainnya kita melihat kebutuhan di petani. Semacam sekarang kan kalau dulu mah petaninya petani tradisional, mereka cuma tahunya pupuk yang kayak gini aja, nggak tahu yang namanya pupuk-pupuk yang lain, yang baru kayak ada boron, nggak ada apa, kan mereka nggak tahu. Nah sekarang kita diperkenalkan manfaat-manfaat petani. Berarti untuk inovasi pupuk, pengembangan pupuk yang lebih berkualitas gitu belum ada ya Pak? Belum ada ya? Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana struktur organisasi di usaha pupuk ini? Kalau untuk cuma ada direktur sama yang karyawan aja. Direkturnya Bapak? Iya. Untuk peran dan tanggung jawab masing-masingnya itu bagaimana Pak? Kalau perannya ya kita melayani konsumen dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai mereka kecewa kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus apalagi sekarang untuk yang namanya pupuk yang subsidi sekarang udah ada yang namanya e-pabers ya kayak gitu. Jadi itu udah pakai teknologi sekarang. Udah pakai scan juga, pakai barcode. Scan barcode kayak yang di Alfa. Iya betul. Kalau yang terjun langsung ke lapangan buat nganter-nganterin pupuk itu karyawan ya Pak? Kalau di sini nggak
apa namanya, konsumen datang langsung bawa sendiri. Oh, berarti nggak, kalau yang subsidi juga ambil sendiri, ambil Pak? sendiri. Sebelumnya bagaimana proses pengelolaan rantai pasokan dan distribusi dari usaha Bapak ini? Kalau pasokan pupuk itu kita ngambil dari distributor. Ya distributor kita nggak kasih macam dari Kujang, dari pupuk Kujang itu menunjuk ada distributor untuk wilayah satu kecamatan atau berapa kios itu di distributornya. Jadi kita ini kios yang kecil, untuk pupuknya, pupuk subsidi ya gitu ke kios, ke distributor. Kalau yang pupuk-pupuk yang semacam yang lain kayak obat yang lain itu kita bebas. Ada apa produk yang lain yang suka datang kayak gitu nawarin kayak gitu. Lanjut ya Pak ya. Selanjutnya apa sih Pak langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kayak tujuan rencana usaha ini berjalan dengan baik? Kalau sebenarnya gini, untuk pupuk kita harus pertama ya, kita harus memastikan kesediaan pupuk di kios harus tetap ada gitu kan, karena kasihan petani kalau nggak ada pupuk mereka akan balik lagi ya gitu. Jadi diusahakan, jadi kita itu di kios diusahakan belum pupuk habis, stok habis kita udah pesan kembali, kayak gitu, yang sampai terputus lah. Bagaimana usaha ini tuh mengelola dan memantau kualitas produk pupuknya yang dihasilkan? Kalau pupuk yang dihasilkan, memantaunya ya, saya terus terang di kios ini istilahnya belajar, kita belajar pupuk ini kandungannya apa kayak gitu kan, pupuk misalnya ini fosfat itu apa, jadi kita sebagai kios tahu kandungan dari pupuk sendiri. Sekarang kan banyak kayak namanya pembenah tanah kayak gitu, itu dibilang pupuk padahal itu cuma pembenah tanah. Jadi kita jangan sampai tadi petani tertipu. Oke, dilanjut ya Pak. Kemudian saya ingin bertanya tentang tantangan apa sih Pak yang dihadapi selama pelaksanaan penjualan pupuk ini? Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi permasalahan penjualan yang kurang diminati misalnya? Gini, kalau yang namanya permasalahan pupuk itu kadang-kadang kelangkaan pupuk itu disebabkan karena tadi dari distributornya, terus dari Kujangnya kadang-kadang ada yang namanya perbaikan mesin. Di Kujang ada perbaikan mesin, dulu pernah itu di bulan Desember, jadi langka pupuk susah. Kalau kita tadi yang pengolahannya, kalau pupuk yang lainnya permasalahannya nggak ada sih, kelangkaan aja yang susah. Oke Pak, kemudian teknologi apa yang Bapak gunakan untuk meningkatkan produksi pupuknya Bapak gitu? Apa untuk mengangkutnya itu ada kendaraan khusus di sini atau memang? Kalau di sini pelayanan untuk peningkatan pelayanan kebanyakan di sini itu konsumennya datang sendiri bawa mobilnya sendiri. Berarti kalau di sini belum ada teknologi khusus? Belum ada transportasi untuk menyampaikan gitu. Itu kan. Lanjut ke pertanyaan tentang proses pengendalian ya Pak. Menurut Bapak apa aja sih tolak ukur keberhasilan dari kios pupuk ini selama setahun gitu Pak? Mungkin dari pencapaian dicapai dari kios ini itu apa? Sebenarnya gini, kita melihat kesuksesan kios itu ketika petani yang datang ke sini banyak gitu kan, mereka puas. Karena gini, rata-rata di sini dari segi pelayanan. Terus di sini kebetulan saya menekankan ke petani itu ketika mereka beli pupuk, beli obat, kita tanya dulu lah. Saya di sini konsep saya di sini konsep kayak apotek. Saya di sini pakai konsep apotek. Jadi semacam ketika konsumen datang ke sini, saya tanya penyakitnya apa, kebutuhannya apa, umur tanamnya berapa, itu yang saya tanyakan. Jadi biar mereka itu tepat sasaran. Ketika mau beli obat ini nggak ada, saya tawarkan yang lain yang harganya lebih terjangkau, terus mutunya juga bagus gitu. Jadi mereka itu puas. Kadang-kadang yang mereka datang ke sini lagi ketika ditanya, oh bagus katanya gitu. Jadi kita juga ada kepuasan. Menurut Bapak evaluasi dari kios ini tuh apa ya Pak? Misalnya pupuk ini sudah berjalan baik atau belum, atau ada kekurangan yang lain gitu Pak? Kalau selama ini alhamdulillah ya, untuk kebutuhan pupuk di sini tercukupi, nggak ada masalah untuk sementara. Cuman sekarang yang kami repotkan itu ada peraturan baru dari pemerintah itu. Sekarang itu
Ketika barang turun itu harus dicek satu-satu pakai barcode, kayak gitu, pakai scan. Jadi hal yang akan memberatkan saya sebagai kios ketika barang turun dari distributor ke sini, ditata di sini, saya kan harus scan satu-satu barcode-nya. Sedangkan yang beli banyak, nah itu yang jadi permasalahan gitu. Makan waktu itu yang jadi sekarang jadi permasalahan semua kios di Kabupaten Karawang. Karena itu sekarang ini lagi percobaan untuk namanya tracking pupuk, jangan sampai tadi Salah tersalurkan gitu ya, Pak. kayak gitu. Jadi sekarang harus ada kantornya. Cuman kita keteteran di sini ketika ada yang beli barang turun kayak gitu. Izin melanjutkan Pak. Iya. Untuk kekuatan utama dari usaha pupuk ini apa sih Pak? Untuk kekuatan dari pupuk ini tadi kelebihannya ya, tadi stok selalu ada. Terus keduanya saya sebagai kios harus tahu bahan-bahan yang terkandung di dalam pupuk sendiri, biar ada edukasi ke petani yang lain. Kayak gitu kan, kadang-kadang yang namanya petani itu ketika datang ke kios itu mereka bukan beli obat, tapi mereka beli merek. Iya. Tahu merek. Iya, pokoknya kata tetangga saya pakai pupuk ini, mereknya ini, kayak gitu Ya, kan. bagus. Untuk kelemahannya ada apa aja sih Pak yang dihadapi dalam usaha ini dan bagaimana juga cara mengatasinya? Kalau sekarang kelemahannya itu di sini ya, lahan sawahnya berkurang. Udah tahu sendiri kan, yang Bengle udah mau habis, sini tinggal sedikit lagi. Banyak yang alih fungsi. Alih fungsi lahan kayak gitu. Itu permasalahan dari kios sekarang. Yang kedua tadi banyak aturan dari pemerintah untuk pupuk subsidi yang bikin kita kerepotan. Ya, pertanyaan berikutnya, apa sih Pak? Apa peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh usaha pupuk ini Pak? Sebenarnya untuk usaha pupuk itu dijanjikan ya, karena tadi kita sendiri yang harus mengelolanya tadi, semacam kita sistemnya itu kiosnya itu jangan sampai cuman orang datang ketika beli barang nggak ada mereka pergi kayak gitu. Kita rubah gitu kan, ketika mereka beli obat nih ada obat yang mahal, ada yang obat yang murah, tapi bahan aktif sama gitu kan. Jadi kita perbandingan gitu, nih obatnya apa itu, saya suka sampai jelasin nih obat yang mahal bahan aktifnya ini, obat yang sedang obatnya ini nih. Ketika ditanya milih yang mana, yang mahal apa nih, kalau ini punya nama gitu kan, ini yang baru. Padahal kadang-kadang sekarang mau petani beda lagi, lebih baik yang baru, biasanya yang baru masih bagus gitu. Belum ada campuran yang lain-lain. Kalau udah terkenal kan kayak semacam kita jualan cuma ditambahin apa, bumbunya dikurangin kayak gitu kan. Kadang-kadang yang baru kadang-kadang harganya murah. Yang pertanyaan berikutnya, adakah ancaman utama yang mungkin dapat mempengaruhi usaha pupuk ini Pak? Dan bagaimana strategi Bapak untuk menghadapi ancaman tersebut? Kalau ancamannya tadi lahannya berkurang, itu yang jelas ya, lahan pertanian sekarang udah berkurang. Kedua kelangkaan pupuk, itu aja permasalahan. Yang ketiga itu sekarang banyak pupuk-pupuk baru, macam-macam pupuk baru nih. Ada yang namanya fosfat kayak KCL yang gitu kan, produk-produk baru. Sedangkan petani itu tahunya yang namanya pupuk itu yang kayak gini, urea itu yang mereka bilang pupuk itu urea gitu, padahal ini kan pupuk juga, ini juga pupuk ini kayak gini. Jadi saya sekarang itu lagi merubah pola pikir petani, jangan sampai ketika ini tidak ada mereka udah belum dipupuk katanya, padahal ada yang disemprot. Kelemahannya tadi kelangkaan pupuk sama lahan berkurang. Baik, Bapak, terima kasih ya Pak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara kami. Kami mungkin cukup sekian dari kami untuk mewawancarai mengenai manajemen agribisnis. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak kalau misalnya ada yang menyinggung katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak.